Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Yadi Aprianto SPD. Kali ini video terakhir dari bab 7 wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Video ini berisi subbab peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian, hakikat, dan asas wawasan Nusantara, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara, serta aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Sebelum menyaksikan, silahkan like, share, dan subscribe agar bisa mendapatkan pemberitahuan jika video berikutnya sudah terupload. Terima kasih, selamat menyaksikan. Poin D, peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntutan bagi setiap warga negara Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan. Dengan kata lain, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, atau menangani berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut. Yang pertama, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Yang kedua, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Di samping itu, implementasi wawasan Nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Yang ketiga, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, menghormati segala bentuk perbedaan dan kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun, bersatu tanpa membeda-bedakan suku, asal-usul daerah, agama, atau kepercayaan serta golongan berdasarkan status sosialnya. Yang keempat, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan dalam menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia, kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini akan menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menanggapi setiap bentuk ancaman, seberapapun kecilnya dan dari manapun datangnya, atau setiap gejala yang membahayakan
keselamatan bangsa, dan kedaulatan negara. Yang kelima, dalam pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional sebagaimana dijelaskan di atas, implementasi wawasan Nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh Indonesia. Di samping itu, wawasan Nusantara dapat diimplementasikan ke dalam segenap peranata sosial yang berlaku di masyarakat dalam nuansa kebinekaan, sehingga menciptakan kehidupan yang toleran, akrab, peduli, hormat, dan taat hukum. Semua itu menggambarkan sikap, paham, dan semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi sebagai identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Untuk itu, agar terketuk hati nurani setiap warga negara Indonesia dan sadar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, diperlukan pendekatan dengan program yang teratur, terjadwal, dan terarah. Hal ini akan mewujudkan keberhasilan implementasi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengukuhan wawasan Nusantara. Adapun peran serta dalam penerapan asas-asas wawasan Nusantara dalam tata kehidupan nasional memerlukan kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam seluruh proses penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam mengisi pembangunan. Peranan siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendukung persatuan bangsa. Yang kedua, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan. Yang keempat, mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat. Yang kelima, mempunyai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai intelektual. Yang keenam, mempunyai wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air. Yang ketujuh, berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedelapan, memanfaatkan secara aktif ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, berbangsa, dan bernegara. Kesembilan, mewujudkan kepentingan nasional. Kesepuluh, memelihara dan memperbaiki demokrasi. Kesebelas, mengembangkan iptek yang dilandasi iman dan takwa. Ke-12, menciptakan kerukunan umat beragama. Yang ke-13, memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Ke-14, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Yang ke-15, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar. 16, merubah budaya negatif yang dapat menciptakan perselisihan. 17, mengembangkan kehidupan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik. Dan ke-18, memelihara nilai-nilai positif, hidup rukun, gotong royong, dan lain-lain dalam masyarakat. Nah, sekarang masuk ke bagian tugas mandiri di bab 7 ini yang kedua. Setelah memahami materi di atas, coba tuliskan contoh peran masyarakat dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara. Ini dibentuk dalam bentuk tabel implementasi wawasan Nusantara. Nanti filenya bisa kalian dapatkan. Terima kasih. Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu pembahasan bab 7 wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita bertemu kembali pada pembahasan materi pendidikan kewarganegaraan untuk SMA, SMK, MA, MAK kelas 10 kurikulum 2013
revisi terbaru 2016 untuk PKN pada video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.